Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita membahas aqsamul kalam yang kedua, al-haqiqah wal majaz. Nah, al-haqiqah wal majaz. Maka setelah kemarin kita membahas pembagian kalam dari kemungkinannya untuk disifati dengan benar atau salah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian kalimat ditinjau dari penggunaan kalimat tersebut dan maksud yang diinginkan dari makna kalimat tersebut, makna kalam atau lafaz tersebut. Taib. Maka kalam itu kalau ditinjau dari penggunaannya, maka itu terbagi atau penggunaan si pengguna ya, bukan kegunaan kalam, tapi penggunaan si pengguna. Jadi beda nanti kalau kegunaan kalam dan penggunaan si pengguna. Beda ya. Jadi sekarang pembagiannya ditinjau dari penggunaan si pengguna. Itu terbagi menjadi dua, haqiqah wal majaz. Al-haqiqah itu adalah al-lafzu al-musta'mal fi mawdi'alah. Lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Saya ulangi lagi ya. Al-haqiqah itu adalah lafaz al-lafzu al-musta'malu fi mawdi'alah. Lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Contohnya adalah al-asad. Maka makna yang dimaksud daripada lafaz al-asad adalah hewan yang kita kenal. Maka ketika kita menggunakan lafaz sesuai dengan makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut, ini disebut sebagai al-haqiqah. Maka keluar dari pengertian al-haqiqah ketika kita mengatakan al-lafzu al-musta'mal, maka lafaz al-mahmul awil muhmal awil matruk itu bukan bagian dari al-haqiqah. Karena ketika lafaz yang tidak digunakan itu tidak bisa kita nilai apakah kemudian lafaz tersebut haqiqah atau majaz. Yang pertama. Yang kedua, tentu pembagian kepada haqiqah dan majaz itu adalah melihat dari sisi penggunaan si pengguna. Kalau tidak digunakan maka tidak bisa kita katakan majaz atau haqiqah. Nah, fima wudi'alah, ketika kemudian para ulama meletakkan definisi al-haqiqah di dalamnya kalimat fima wudi'alahu, di dalam makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut, maka keluar daripadanya penggunaan lafaz yang tidak pada makna yang diletakkan untuknya, yaitu adalah al-majaz. Baik. Nah, sedangkan al-haqiqah sendiri itu terbagi bukan terbagi ya. Sedangkan al-haqiqah tersendiri itu ada 3 macamnya. Haqiqah ada berapa? Ada 3 macamnya. Itu dilihat dari ranah penggunaannya. Yang pertama adalah al-haqiqah al-lughawiyah, al-haqiqah asy-syar'iyyah, al-haqiqah al-'urfiyah. Nah, ini kan ranah pembagian haqiqah, macam-macam haqiqah yang ditinjau dari ranah-ranah masing-masing daripada haqiqah. Jadi ada ranahnya masing-masing. Yaitu adalah pertama al-haqiqah al-lughawiyah, hakikat yang digunakan di dalam ranah secara bahasa. Makna bahasa, bukan lughah di sini bukan berarti nahwu, shorof dan macam-macamnya, akan tetapi yang dimaksud adalah penggunaan secara arti bahasa. Nah, ini al-haqiqah al-lughawiyah. Yang kedua adalah al-haqiqah asy-syar'iyyah. Al-haqiqah asy-syar'iyyah, lafaz yang digunakan al-lafzu al-musta'malu fi mawdi'alahu fi asy-syariah. Lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuknya di dalam ranah syariat. Kalau tadi fil lughah, sekarang fis syariah, dalam ranah syariat. Yang ketiga ada al-haqiqah al-urfiyah, lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuknya di dalam ranah al-urf, budaya. Dan budaya ini bisa komunitas,
Dari terkecil keluarga, kemudian komunitas lebih besar, sampai kemudian kepada negara, bahkan sampai pada umumnya, sehingga merubah makna. Baik, kita jelaskan satu persatu. Al-haqiqah al-lughawiyah. Al-lafzu al-musta'mal, lafaz yang digunakan fima di dalam makna yang diletakkan untuknya di dalam untuk lafaz tersebut di dalam ranah bahasa. Dalam ranah arti bahasa. Contohnya apa? Contohnya seperti saya bilang tadi, al-asad. Maka al-asad, kita katakan al-asad itu maknanya adalah hewan yang kita ketahui. Nah, ini namanya al-haqiqah fil lughah. Al-haqiqah yang kedua, al-haqiqah asy-syar'iyyah. Makna hakikoh ataupun lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuknya di dalam ranah syariat. Contohnya apa? Contohnya adalah as-shalah. As-salat itu kalau kita letakkan dia dalam ranah arti bahasa, maka as-salat itu adalah doa. Akan tapi kalau as-salat kita letakkan di dalam ranah syariat, maka yang dimaksud dan hakikat makna daripada as-salat adalah al-af'alu wal aqwalu wal aqwalu al-mukhtassah ala wajhin makhsusin mubtadi'atun bit takbir wa muhtatamatun bis salam atau bis taslim. Itu adalah kegiatan perkataan, kegiatan tertentu dengan sifat tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim ataupun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam ranah syariat. Akan tapi kalau kita letakkan sholat itu dalam ranah bahasa, maka makna yang dimaksud daripada hakikat daripada sholat itu adalah doa. Nah, ini perbedaannya. Ketiga, al-haqiqat al-urfiyah. Al-lafzu al-musta'malu fima wudi'a lahu fil urf. Lafaz yang digunakan di dalam makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut di dalam budaya, dalam ranah budaya, istiadat dan adat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya dalam komunitas para ulama nahwu yang disebut dengan marfu'un itu adalah halnya, hal dari suatu lafaz ketika tidak masuk di dalamnya an-nawasibu wal jar. Adalah lafaz yang ketika tidak masuk di dalamnya adat-adat jar dan adat-adat nasab. Contohnya adalah Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Maka Muhammadun itu adalah marfu'. Baik. Tapi kalau kita letakkan makna marfu', kalimat marfu' di dalam ranah bahasa, maka marfu' itu artinya adalah yang diangkat derajatnya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya. Tapi kalau marfu' dalam ranah komunitas ya al-urf itu budaya, kalau kita letakkan di komunitas yang berbeda, maka hakikat dari kata marfu berbeda. Kalau marfu dalam orang-orang nahwu itu adalah mahal. Adalah hal. Adalah hal. Taib. Tapi kalau kita letakkan di dalam komunitas orang-orang ahli hadis, maka marfu'un itu adalah al-afwalu wal aqwalu as-sadiratu 'alin nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan dan takrirat, dari kelupaan takrirat yang kemudian syaratnya sampai kepada nabi disebut hadisun marfu'. Nah, ini yang disebut dengan al-urfiyah. Baik. Setelah kemudian kita membahas pembagian hakikat kepada hakikat syar'iyyah, urfiyah, wal lughawiyah, pertanyaannya adalah apa faedahnya ketika kita membagi hakikat kepada tiga bagian ini dan apa manfaatnya kita tahu? Nah, kalau hakikat itu terbagi menjadi hakikat syar'iyyah, urfiyah, lughawiyah, adalah kemudian secara simpelnya agar supaya kemudian kita kita dapat memaknai suatu lafaz sesuai dengan maksud dan tujuan yang diucapkan oleh si pembicara. Kalau dalam yang diinginkan dalam ranah bahasa, maka kita artikan dalam ranah bahasa. Kalau yang dimaksud adalah dalam ranah syariat, maka kita artikan dan kita pahami sesuai dengan syariat. Kalau seandainya kemudian kita kalau ada pembicara yang maksudnya adalah dalam ranah apa? Dalam ranah al-urf, maka kita letakkan
dan kita fahami, kita maknai lafaz tersebut sesuai dengan di ranah mana yang diinginkan oleh si pembicara. Baik. Hadza huwa taqsimat la istiqsimat yani anwa al-haqiqah min jihati majalul isti'mal. Min jihati majal al-isti'mal. Baik, sekarang kita masuk ke al-majaz. Al-majaz itu adalah lawan dari al-haqiqah. Kalau al-haqiqah adalah al-lafzu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu, kalau al-majaz al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lah. Lafaz yang digunakan di dalam selain makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Saya ulang lagi, al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lah. Lafaz yang digunakan di selain makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Contohnya adalah ketika saya katakan aral asada alal mimbar. Saya melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Nah, maka tentu yang saya maksudkan daripada singa itu bukan al-hayawan al-muftaris. Itu adalah seekor hewan yang buas. Baik. Akan tetapi yang saya maksudkan adalah si pemberani yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat itu kalau beliau berkhutbah pasti matanya memerah dan menyemangati si para audiens. Baik. Ini adalah al-majaz. Al-majaz. Nah, sedangkan di dalam majaz kita tidak diperbolehkan untuk kemudian memaknai suatu lafaz kecuali memaknai suatu lafaz selain pada makna yang diletakkan untuk lafaz tersebut. Kecuali jika kemudian ada dalil yang menjadikan kita tidak mungkin memaknai lafaz tersebut sesuai dengan makna hakikatnya. Ini yang disebut dalam ilmu bayan adalah al-qarinah. Apa? Al-qarinah. Contohnya tadi saya sebutkan arol asada alal mimbar. Maka qarinahnya tidak mungkin saya melihat dengan mata kepala dan betul-betul terjadi ada seekor singa yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka khutbah di atas mimbar atau berada di atas mimbar yang kemudian didengarkan oleh para jamaah itu adalah qarinah ketidakmungkinan untuk memaknai kata asad sebagai hewan al-muftaris atau hayawan al-muftaris. Nah, itu adalah al-qarinah awid dalil. Nah, untuk kemudian menjadikan majaz itu sahih di dalam penggunaannya perlu yang disebut dengan irtibat, ikatan, keterkaitan. Rabtu al-haqiqati bil majazi. Rabtul ma'na al-haqiqi bil majazi. Yang mana irtibat tersebut mengikat ataupun menjadikan jembatan antara makna yang hakikat dan makna yang majazi. Ini yang disebut di dalam ilmu bayan. Ilmu bayan, nah, itu adalah al-ilaqah. Al-ilaqah. Tentu teman-teman nanti akan bingung, Ustaz, ilmu bayan itu apa? Ilmu bayan itu adalah bagian daripada ilmu balaghah. Atau ilmu bahas itu adalah ilmu yang membahas tentang kefasihan, kelihayan, kepandaian dan dalam sastra bahasa Arab. Itu terbagi menjadi 3 dan ditambahkan 1 menjadi 4. Ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan plus wan naqdu. Ini naqd biasanya adalah kritikan, komentar atas syiar-syiar yang ada. Tapi nanti di situ akan banyak sekali ada belajar al-hikmah, al-mutasyabihat, dan macam-macamnya. Taib. Inilah ilaqah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah kemudian ketika saya katakan arul asada 'alal mimbar, maka keterkaitan ilaqah baina ma'nal majazi wa ma'nal hakiki adalah kedua-duanya fihi asy-syaja'ah. Fihima asy-syaja'ah. Di dalam dua hal tersebut ada makna yang dapat menyatukan mereka, yaitu apa? Yaitu sifat keberanian dan pemberani, atau juga sifat yang lantang, atau juga ketika dia berpidato dengan suara yang menggelegar, cara pidato yang menggelegar sebagaimana ketika singa mengaum. Nah, ini kan namanya al-ilaqah. Taib. Al-ilaqah sendiri itu terbagi pada generally itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah
at-tasyabuh. Jadi kalau yang pertama adalah tasyabuh, yang kedua adalah selain at-tasyabuh. Nah, at-tasyabuh ini kalau seandainya ilaqahnya adalah tasyabuh, ini disebut dengan majaz isti'arah. Ilaqahnya tasyabuh adalah majaz isti'arah. Nah, ini seperti saya contohkan tadi. Selanjutnya adalah majaz al-aqli. Majaz al-aqli. Majaz al-aqli apa maksud? Majaz aqli itu adalah tajawuznya di dalam isnadul musnad. Isnadul musnad. Nah, seperti fa'il kepada fi'il dan macam-macamnya. Ketika kemudian kita tahu ada kalimat yang secara fakta dan realita tidak mungkin, maka itu adalah, dan ada isnadnya di antara keterkaitan di antara kedua hal tersebut, maka itu disebut dengan majazul aqli. Contohnya apa? Contohnya adalah nasuhal asad. Nasuhal asad. Maka nggak mungkin kemudian nasuhal asadu al-ibadah. Nasuhal asadu al-ibadah. Ini disebut dengan al-aqli. Karena tidak mungkin secara akli ya, secara logika kita, bahwa seekor singa itu mampu memberikan nasihat kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia dimaksud di sini ya. Nah, maka terus ilaqahnya apa Ustaz? Yang menjembatani antara makna al-majazi makna al-hakiki. Thayyib. Ilaqahnya adalah terkadang asad itu memberikan nasihat dengan sifatnya yang kita ketahui di alam. Bahwa seekor singa jantan itu tidak akan pernah mundur untuk mempertahankan teritorialnya. Begitu juga dengan seorang manusia. Hendaknya dia menjaga kehormatan dan derajatnya tanpa mengenal pantang mundur. Maka ini kan nasuhal asadu ibadah. Ini isnad al-asad wa nasuh. Baik. Karena nggak mungkin seorang asad tahu-tahu datang kepada para penduduk lalu kemudian berbicara dan menasihati. Ini adalah tidak mungkin. Maka ini adalah majaz al-aqli. Majaz al-aqli. Nah, yang ketiga adalah majaz mursal. Majaz mursal itu adalah tajawuznya fil kalimat. Nah, itu adalah selain daripada isnad. Penggunaan kalimat yang tidak pada seharusnya. Contohnya apa? Contohnya di sini disebutkan bahwasanya ra'ainal matar. Kita memelihara, merawat al-matar, hujan. Akan tapi yang dimaksud adalah bukan hujan yang kita ketahui. Akan tapi di sini maknanya adalah al-ushba. Al-ush lima dari anal matar yusabbibu madza? Yusabbibu al-ushb. Ay yusabbibu wujud al-usb. Maka matar itu menyebabkan adanya rerumputan. Nah, itu adalah ilaqah. Baik. Termasuk dalam rangka majaz mursal adalah bizyadati wal hadaf. Bizyada at-tajawuz bizyada wal hadaf. Itu termasuk majaz karena tidak ada isnadnya. Baik. Contohnya di al-hadaf adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman was'alil qaryah, dan bertanyalah kepada suatu kampung. Itu makna harfiahnya. Tentu kalau kita lihat peletakan dan penggunaan al-qaryah yang disandingkan langsung kepada fi'lul amr is'al, itu tidak benar secara akliyah, secara logika kita tidak akan pernah ketemu. Maka harus ada yang ditambahkan. Maka ini tajawuz bil hadaf, yaitu adalah was'ali ahlal qaryah. Yang lainnya apa? Ada yang lainnya. Yang lainnya adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maka secara akliyah dan logika kita tidak mungkin ibu itu haram bagi kita, padahal ibulah yang merawat kita. Maksudnya apa? Itu ada yang dihilangkan, bukan dihilangkan apa? Disembunyikan. Yaitu aslinya apa? Hurrimat alaikum zawaju ummahatikum, diharamkan atas kalian menikahi. Yang lainnya ada yang lainnya. Contoh yang lainnya bil hadaf adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan bersafar ataupun sakit, maka mengganti puasanya di lain hari. Tentu secara makna itu tidak cocok. Yaitu kenapa? Karena kalau orang kemudian dia
safar tapi tetap berpuasa nggak masalah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul beliau pernah kemudian bersafar dan berbuka. Tayyib. Dan bahkan ada yang pokoknya iftar di safar itu adalah sunnah muakkadah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada kebaikan untuk berpuasa ketika safar. Nah, hadis ini sebetulnya adalah kemudian ada sebabnya sehingga ulama mengatakan ini tidak am, tapi bukan am, tidak mutlak, tapi muqayyad. Dengan apa? Dengan sebab ketika itu dalam keadaan perjalanan dalam keadaan macet sehingga banyak orang menumpuk dan ada orang yang kemudian dia dalam keadaan berpuasa dan berlindung dari sinar matahari dengan cara duduk dan ini berbahaya bagi nyawanya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Nah, ini maksudnya. Taib. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka tidak dibenarkan kalau seandainya orang berpuasa meskipun dalam keadaan safar dan dia tidak membatalkan puasanya, kemudian dia suruh ganti lagi, maka ini nggak mungkin. Kenapa? Karena secara qawaid usuliyah, maka seorang hamba tidak akan kemudian dibebani dengan beban yang sama dua kali. Baik. Beban yang sama. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang sudah dikenai beban yang lebih besar, maka beban yang lebih kecil tidak lagi dikenai. Baik, dapat difahami ya. Faidatun min, maka yang benar adalah bukan yang benar. Maka untuk memahami makna supaya agar pemahamannya benar, bukan ayat yang salah ya, pemahaman yang benar adalah kemudian ditambahi wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa aftar. Kemudian dia berbuka puasa di siang hari karena sebabkan safar atau marad. Maka fa'iddana ini adalah al-majaz al-mursal at-tajawuz fi bil hadar. Nah, sekarang biziyadah. Contohnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Maka huruf kaf itu maknanya adalah mithal juga atau mathal juga. Sedangkan mathal juga. Maka secara bahasa ketika mempunyai makna yang sama itu kurang tepat kalau secara bahasa kita ya. Akan tetapi faidah, karena tentu Quran itu di dalam silsilah bahasa adalah yang paling tinggi derajatnya. Maka nggak ada yang bisa menghukumi Quran, kitab nahwu apapun itu nggak akan bisa menghukumi Quran. Justru yang Quran menghukumi buku-buku tersebut. Baik. Maka kamitslihi syai'un, ziyadah kaf di situ adalah maknanya sebagai penguatan bahwa betul-betul tidak ada yang sama. Kamitslihi, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebagai makna tambahan pembagian kalam kepada majaz dan hakikah ini menurut beliau al-muallif rahimallahu taala Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan bahwa istilah ini baru dikenal setelah selesainya 3 generasi pertama, yaitu generasi sahabat, tabi'un, tabi'in. Naam. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada majaz dan hakikat, tidak ada majaz di dalam Quran, dan yang lainnya mengatakan tidak ada majaz di dalam Quran bahkan selain Quran. Baik. Dan perkataan ini dikatakan oleh Abu Ishaq al-Isfirayini dan kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan bahkan beliau menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan ini. Bahkan bagi siapapun yang mau menelaah kepada dalil-dalil beliau dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah, itu akan mendapati dengan terang dan jelas bahwa perkataan yang mengatakan tidak ada majaz dalam Quran itu adalah perkataan yang benar. Itu pandangan daripada Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum wa nafa'a wa iyyakum mimma qara'na min hadzal kitab wa narju bidzaka a'dhama thawabi wa naf'a fid dharain bil kitabi wa rabbuna al mas'ulu fi nailil amal wal auna fil itmami ma husnil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.